Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lina Ardianti Rahmi, Nurul Badriah, dan Sania. Kami akan menjelaskan tentang kanker serviks, polycystic ovarian syndrome, dan diabetes mellitus gestasional. Pembahasan pertama adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang terus tanpa terkendali. Etiologi kanker serviks terbanyak adalah infeksi virus HPV terutama tipe 16 dan 18. Tetapi tidak semua wanita yang menderita infeksi virus HPV berkembang menjadi kanker serviks. Beberapa faktor resiko lain mempengaruhi perkembangan infeksi virus HPV ini menjadi kanker serviks. Faktor resiko terjadinya kanker serviks diantaranya yang pertama ada faktor genetik. Wanita yang memiliki saudara kandung atau saudara kembar yang menderita kanker serviks 2 kali lebih tinggi beresiko terkena kanker serviks. Lalu ada perilaku seksual. Nah, berhubungan pertama kali pada saat usia muda, berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual, berhubungan seksual dengan pasangan yang sering berganti-ganti pasangan, riwayat penyakit menular seksual. Lalu kondisi sistem imun yang lemah. Nah, kondisi sistem kekebalan tubuh yang rendah seperti status gizi yang buruk, infeksi HIV dan kondisi yang lain yang menyebabkan sistem imunitas turun. Lalu penderita HIV beresiko 5 kali lebih tinggi terkena kanker serviks dan merokok. Patofisiologi kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang berasal dari sel epitel squamosa yang terjadi jika sel-sel pada serviks tumbuh tidak terkendali. Sebelum kanker terjadi, akan didahului dengan suatu keadaan yang disebut lesi prakanker atau cervical intraepithelial neoplasia atau CIN. Fase prakanker ini sering disebut dengan diplasia yang merupakan perubahan prakeganasan dari sel-sel rahim. Terdapat 3 tahap utama prakanker yang dimulai dengan infeksi pada sel dan berlanjut menjadi intraepithelial neoplasia, perkembangan sel-sel abnormal pada serviks, dan pada akhirnya berubah menjadi sel kanker pada serviks. Sebelum terjadinya kanker, akan didahului dengan keadaan yang disebut lesi prakanker atau neoplasia intraepithelial serviks atau NIS. NIS merupakan awal dari perubahan menuju karsinoma serviks uterus. Patogenesa NIS dapat dianggap sebagai suatu spektrum penyakit yang dimulai dari displasia ringan atau NIS1, displasia sedang NIS2, displasia berat, dan karsinoma in situ NIS3 untuk kemudian berkembang menjadi karsinoma invasif. Konsep regresi spontan secara lesi yang persisten menyatakan bahwa tidak semua lesi prakanker akan berkembang menjadi lesi invasif, sehingga diakui bahwa masih cukup banyak faktor berpengaruh prevalensi NIS di Amerika Serikat pada perempuan yang menjalani screening kanker serviks sebesar 4% untuk NIS1 dan 5% untuk NIS2 dan 3. Lesi tingkat tinggi biasanya didiagnosis pada wanita 25-35 tahun, sedangkan kanker invasif lebih sering didiagnosis setelah usia 40 tahun. Biasanya 8-13 tahun setelah didiagnosis lesi kelas tinggi pada negara yang berkembang seperti di Nigeria. Usia rata-rata untuk neoplasia intraepithelial cervical atau NIS adalah 37,6 tahun. NIS1 menyumbang 3,6%, NIS2 0,8%, dan NIS3 hanya 0,4%. Manifestasi klinis. Pada tahap prakanker sering tidak menimbulkan gejala. Gejala prakanker biasanya berupa keputihan, perdarahan sedikit yang bisa hilang. Pada tahap kanker dapat timbul gejala berupa keputihan atau keluar cairan encer dari vagina yang berbau. Perdarahan di luar siklus haid, perdarahan sesuai senggama, timbul kembali haid setelah mati haid atau menopause, nyeri daerah panggul, dan gangguan buang air kecil. Infeksi HPV dan kanker serviks pada tahap awal berlangsung tanpa gejala. Bila kanker sudah mengalami progresivitas atau stadium lanjut, gejalanya yaitu keputihan, perdarahan vagina, nyeri, dan anemia. Gejala umum yang dirasakan oleh penderita kanker serviks yaitu perdarahan vagina yang tidak normal, perdarahan setelah bersenggama, ataupun perdarahan setelah menopause, dan keputihan.
Pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau, dan dapat bercampur dengan darah. Penderita akan merasakan nyeri panggul, pelvis, atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis pada stadium lanjut. Terjadi penurunan berat badan, edema kaki, timbul iritasi kandung kemih dan rektum bawah, kemungkinan terjadi hidronefrosis. Pada stadium lanjut terjadi penurunan berat badan, edema kaki, timbul iritasi kandung kemih, dan rektum. Untuk terapi farmakologinya ada beberapa obat yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama ada Avastin untuk menghambat aliran darah ke tumor penyebab kanker serviks sekaligus memperlambat pertumbuhan tumor tersebut. Lalu ada Cisplatin, obat ini bekerja dengan cara menghambat perkembangan dan penyebaran sel kanker dalam tubuh. Ada Pembrolizumab, Pembrolizumab bisa meningkatkan respons kekebalan tubuh terhadap serangan sel-sel kanker. Topotecan, obat ini bertugas untuk mematikan sel-sel kanker ataupun menghambat perkembangannya. Ada Carboplatin, fungsi obat ini adalah untuk menghambat perkembangan serta penyebaran sel-sel kanker dalam tubuh. Ada Hicamtin, juga kerap digunakan untuk perawatan kanker lainnya seperti kanker ovarium dan kanker paru-paru. Terapi non-farmakologi, yang pertama ada teknik relaksasi nafas dalam, suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Juga, selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru-paru dan meningkatkan oksigenisasi darah. Lalu ada terapi psikospiritual, terapi yang menekankan pada spiritual power, intervensi yang diberikan kepada penderita salah satunya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengandung motivasi sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri pada penderita. Terima kasih, topik selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Badriah dari kelompok 2 farmakologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. A. Pengertian PCOS. Polycystic Ovary Syndrome juga dikenal sebagai Hyperandrogenic Anovulation atau HA, merupakan kelainan sistem endokrin yang menyebabkan ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Hal ini dapat menyebabkan periode menstruasi yang tidak teratur disertai pembentukan kista multiple pada ovarium. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kemandulan. Etiologinya belum diketahui pasti. Penyakit ini termasuk oligogenik, yaitu dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. B. Etiologi PCOS. Secara etiologi, PCOS diklasifikasikan menjadi 4. 1. PCOS resisten insulin disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, janin, dan lingkungan. 2. PCOS akibat pengobatan. 3. PCOS inflamasi. 4. PCOS tersembunyi. Faktor resiko genetik meliputi ibu dengan riwayat PCOS dan gangguan gen yang berhubungan dengan sintesis dan kerja androgen, persinyalan insulin, folikulogenesis, metabolisme, dan inflamasi diduga terlibat dalam PCOS. Merokok dan obesitas terutama pada kehamilan merupakan faktor resiko maternal yang juga meningkatkan resiko janin menderita PCOS. Sementara itu, janin yang terpapar androgen dalam jumlah besar juga menjadi faktor risiko terjadinya PCOS di kemudian hari. C. Patogenesis PCOS. PCOS berkembang ketika ovarium distimulasi untuk memproduksi jumlah hormon androgen yang berlebih, terutama testosteron, dengan cara melepaskan hormon LH yang berlebih pada kelenjar pituitari anterior. D. Manifestasi klinis PCOS. Manifestasi klinis PCOS bervariasi, dari gangguan menstruasi ringan hingga gangguan fungsi reproduksi dan metabolisme. Gejala sindrom ovarium polikistik bisa timbul ketika wanita mengalami haid pertama kali di masa pubertas. Meski gejala PCOS sering muncul saat remaja, ada juga penderita PCOS yang baru mengalami gejalanya setelah dewasa atau saat periode tertentu. Misalnya, saat berat badannya naik secara signifikan
signifikan. Berikut adalah gejala PCOS. Yang pertama yaitu ada gangguan menstruasi PCOS, ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Contohnya, penderita PCOS hanya akan mengalami haid kurang dari 8-9 kali dalam 1 tahun. Jarak antara haid dapat kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, atau darah menstruasi mengalir deras. 2. Gejala akibat kadar hormon androgen yang meningkat. Peningkatan kadar hormon androgen ini pada wanita dengan PCOS menyebabkan munculnya gejala fisik seperti pria, seperti tumbuhnya rambut yang lebat di wajah dan tubuh, atau hirsutisme, serta munculnya jerawat yang parah dan kebotakan. 3. Kista ovarium yang banyak. Pada penderita PCOS bisa ditemukan kantong-kantong kista di sekitar sel telur atau ovarium. 4. Warna kulit menjadi gelap. Beberapa bagian tubuh penderita PCOS bisa menjadi gelap, terutama di area lipatan seperti lipatan leher, selangkangan, dan bagian bawah payudara. Terapi farmakologi dan non-farmakologi. Pilihan terapi PCOS pada usia remaja tergantung pada gejala yang muncul pada setiap individu remaja dan tujuan dari terapi tersebut. Yang pertama, kita akan bahas terapi farmakologi. Di sini ada kontrasepsi oral atau pil KB, mengatasi PCOS terutama dalam mengatur siklus menstruasi. Ini juga mengurangi hirsutisme atau pertumbuhan rambut pria, jerawat, dan kadar androgen. 2. Anovulasi. Untuk menstimulasi ovulasi PCOS, dosis awal 50 mg per hari selama 5 hari sejak haid ketiga. Pemberian dapat diulang maksimal 6 siklus. 3. Pemberian obat antidiabetes. Metformin secara signifikan mengurangi indeks massa tubuh atau IMT dengan dosis awal lebih dari 1500 mg per hari dan durasi jangka panjang menyebabkan penurunan berat badan lebih 8 minggu. 4. Aromatase inhibitors. Untuk menginduksi ovulasi pada PCOS, menekan produksi estrogen melalui stimulasi aksis hipotalamus pituitari yang berimplikasi meningkatkan gonadotropin releasing hormone atau GnHR dan polystimulating hormone atau FSH. Selanjutnya kita bahas tentang terapi non-farmakologi. Pertama, ada diet sehat atau pengaturan pola makan, tidak mengkonsumsi minuman manis seperti soda dan tidak mengkonsumsi karbohidrat, serta tidak memakan makanan cepat saji untuk mempercepat menurunkan resistensi insulin dan berat badan. Yang kedua, ada olahraga. Di sini kita harus berolahraga selama 150 menit dengan terjadinya peningkatan denyut jantung setiap minggu, membantu menurunkan kejadian resistensi insulin pada pasien dengan PCOS. Yang ketiga, ada pengobatan alternatif. Untuk mengatur siklus menstruasi pada PCOS, menurunkan berat badan, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi nyeri kepala. Pengobatan alternatif tersebut contohnya seperti kinesiologi, herbalisme, homeopati, refleksiologi, akupresur, akupuntur, induksi ovulasi, dan terapi pijat. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada diabetes gestasional. Mari kita akan bahas tentang diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengkontrol kadar glukosa gula darah selama masa kehamilan. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Penyebab diabetes gestasional. Penyebab diabetes gestasional belum diketahui secara pasti. Namun kondisi ini diduga terjadi karena tubuh memproduksi lebih banyak hormon estrogen, HPL, human placental laxogen, growth hormone, dan kortisol selama kehamilan. Peningkatan jumlah hormon tersebut membuat tubuh lebih sulit memproses gula darah. Kondisi tersebut dinamakan dengan resistensi insulin. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan menimbulkan keluhan diabetes gestasional. Faktor risiko diabetes gestasional. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko ibu hamil terkena diabetes gestasional, yaitu sebagai berikut.
memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, memiliki keluarga yang menderita diabetes, menderita polycystic ovary syndrome, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4,5 kg pada kehamilan sebelumnya. Gejala diabetes gestasional. Gejala diabetes gestasional muncul ketika kadar gula darah tinggi, hiperkemia. Tanda dan gejala tersebut antara lain sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat, mulut kering, mudah lelah, penglihatan buram. Perlu diketahui beberapa gejala tersebut juga umum terjadi pada ibu hamil. Oleh sebab itu, ibu hamil dianjurkan konsultasi ke dokter dan memeriksa diri secara berkala. Pengobatan diabetes gestasional yaitu diet. Dokter akan menyarankan perubahan pada makan untuk mengontrol kadar gula darah. Pasien akan dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dokter juga akan menganjurkan pasien untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung lemak jenuh dan gula tinggi. Olahraga. Rutin berolahraga selama hamil dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Selain dapat menurunkan gula darah, rutin berolahraga juga dapat meningkatkan berbagai keluhan terkait kehamilan seperti sakit punggung, kram, kaki bengkak, sembelit, dan susah tidur. Komplikasi diabetes gestasional. Diabetes gestasional yang tidak ditangani dapat menyebabkan sejumlah komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi. Komplikasi diabetes gestasional yang bisa terjadi pada ibu hamil antara lain preeklamsia, persalinan sesar, diabetes tipe 2, risiko diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Sementara itu, komplikasi diabetes gestasional yang dapat terjadi pada bayi yaitu lahir dengan berat badan berlebih, lahir prematur, penyakit kuning, meninggal di dalam rahim atau sesaat setelah dilahirkan, gangguan pernafasan, gula darah rendah atau hipolikemia, diabetes tipe 2 yang di kemudian hari. Pencegahan diabetes gestasional. Ada beberapa upaya dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena diabetes gestasional, yaitu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi, makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, makan dengan jadwal yang teratur, rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai kondisi kesehatan, memulai kehamilan dengan berat badan ideal, menghindari kenaikan berat badan secara berlebihan selama kehamilan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.